Kalau khusyuk itu artinya, nah coba kamu pandang saya. Nah kamu pandang saya. Nah kamu pandang saya ini khusyuk namanya. Namanya khusyuk. Tapi kalau kamu noleh ke sana, noleh ke sini, namanya nggak khusyuk dengan saya. Nggak khusyuk dengan saya. Ya. Nah jadi kita yang namanya sholat itu adalah berhadapan kepada Allah. Jadi khusyuknya itu betul-betul berhadapan loh gitu. Itu namanya khusyuk. Ya. Jadi nyambung betul maksudnya khusyuk itu. Ya. Nah, jadi khusyuk itu adalah hidayah dari Tuhan. Ya. Nah, bagaimana supaya hidayahnya Allah turun kepada kita? Kita harus cari ilmu, dapat ilmunya amalkan. Ya. Sekarang hubungan dengan khusyuk tadi itu, nah makanya ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Nah kalau kita sudah kenal diri kita, maka kita akan tahu dengan Tuhan kita. Nah kalau sudah tahu dengan Tuhan, bisalah kita namanya berhadapan tadi. Itulah yang kata Rasulullah, al-ihsan anta abdullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kata Rasulullah, engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak mampu melihat Allah, yakini Allah melihat engkau. Ya, tapi awalnya adalah awaludin ma'rifatullah. Awalnya itu harus mengenal Tuhan supaya bisa khusyuk. Ya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, saya kalaupun dia ngaku saya khusyuk, saya masih khawatir. Ya. Karena Allah itu bukan dihayal ya, bukan dihayal. Allah itu nyata. Ya, cuman nyatanya bukan seperti kita lihat dengan mata zahir, bukan kita lihat wujudnya. Ya, melihat Allah itu harus dilihat dengan ilmu. Iya, kalau kita sudah mengetahui, ya, kalau kita sudah tahu dengan diri kita, insya Allah kita tahu diri namanya. Kalau sudah tahu diri, mudah-mudahan berakhlak dengan Tuhan. Ya, artinya insya Allah sifat sabar itu ada gitu. Ya, kalau sudah tahu diri itu, namanya tahu diri. Kan gitu ya. Jadi bisa meletakkan dirinya itu sebagai apa? Ya. Kalau Tuhan umpamanya nguji kita, tahu dia kalau Allah itu nguji dia. Ya, ujian itu orang diuji itu artinya Tuhan punya maksud. Tiap-tiap orang diuji mesti ada kelulusan begitu. Ya, jadi ujian itu bukan Tuhan itu murka dengan kita. Tuhan sayang dengan kita, maka kita diuji. Yang diuji itu keimanannya. Masih tetap enggak imannya itu. Kan gitu. Maka diuji oleh Allah SWT. Nah, kalau kita bisa mengatasi ujian itu, maka namanya lulus namanya. Kalau lulus itu kan satu keberuntungan. Ya. Nah, untuk supaya lulus tadi itulah perlu kesabaran tadi. Ya, harusnya ada qanaahnya, kita bisa menerima. Ya. Kemudian kita harus sabar. Ya. Kemudian kita harus ada tawadhu'nya. Ya, rendah hati. Kan sifat-sifat ini yang harus kita terbitkan. Nah, mudah-mudahan kesabaran itu bisa nolong kita. Buat kesabaran itu. Tapi tentunya kesabaran ini, kalau orang itu sifat sabar itu sudah nyata di dirinya seseorang itu, orang sabar itu adalah Habibullah, kekasihnya Tuhan. Jadi enggak mudah artinya kita meraih satu sifat sabar ini.
Ya, kesabaran itu enggak bisa nunggu kita, kan semuanya itu harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Ya, kalau orang sabar nyata sifat sabar itu di dirinya seseorang, itu kekasih Tuhan, Habibullah, kasih Allah. Ya, hubungannya sabar ini tadi adalah ketenangan jiwa. Ya, alladzina amanu tatma'innal qulubu bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ya, orang yang beriman itu jiwanya menjadi tenang dan tentram karena senantiasa ingat kepada Allah. Hanya mengingat Allah lah jiwa menjadi tentram. Nah, sabar itu kan hubungannya dengan ketentraman jiwa. Kalau jiwa kita nggak tenang, bagaimana sifat sabar mau ada? Ya, jiwanya tenang karena suka ingat Tuhan. Nah, sekarang kita tanya dulu kita sejauh mana kita ya mengingat Tuhan itu. Sedangkan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Hidup kita ini 1 kali 24 jam. Berapa jam kita yang ingat, berapa jam yang lupa. Bisa kita hitung sendiri. Apa banyak lupanya, apa banyak ingatnya? Kan gitu ya. Kalau masih banyak lupanya, ya wajar kita enggak sabaran itu. Karena dia belum mendapatkan ketenangan jiwa. Orang yang mendapatkan ketenangan jiwa itu yaitu orang yang banyak mengingat Tuhan. Kan gitu ya. Sudah pernah sholat tahajud belum? Belum. Ya wajar berarti ya. Ya. Iya. Nah, justru itulah maka ya untuk mendapatkan kesabaran itu ya banyak mengingat Tuhan. Ya, tapi mengingat Tuhan tentunya harus dengan ilmu. Kalau ilmunya belum ada, tuntut ilmunya. Ya, sampai kita dapatkan. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan nanti kan ada perubahan. Kalau kita sudah ngaji terus ya. Kalau dulu umpamanya begitu marah dengan istri langsung lepas gitu. Ya. Nanti kalau udah ngaji, ya kan ada remnya. Kalau saya belum ngaji, kan ada remnya. Untung saya udah ngaji. Kalau dia nunjuk betulan, kalau enggak ini asal tadi. Kan gitu, ya. Ilmu itu tadi. Yang namanya agama itu. Ya, jadi semakin kita dalami, insya Allah kita mengamalkan agama ini semakin bagus, semakin baik.